Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Pak Yuga dan Pak Mas Agus. Di sini kami kelompok 4 akan membahas mengenai longsoran bidang. Yang beranggotakan yang pertama ada Angguna Yunda Samsudin dengan NIM 073 018 04. Saya sendiri Krisnisi Eskiso dengan NIM 073 018 07. Dan rekan saya Kristiananda Dwi Cahya dengan NIM 073 018 028. Next slide. Ini merupakan beberapa outline yang akan kami bahas. Next slide. Yang pertama ada definisi. Longsoran bidang merupakan longsoran yang terjadi jika massa batuan bergerak menurun lereng sepanjang bidang gelincir. Longsoran bidang merupakan suatu longsoran batuan yang terjadi sepanjang bidang luncur yang dianggap rata. Longsoran ini terjadi pada batuan yang memiliki bidang luncur bebas yang mengarah ke lereng dan bidang luncurnya terdapat pada bidang diskontinu yang seperti sesar, kekar, liniasi, atau bidang berlapisan. Longsoran jenis ini biasanya terjadi pada permukaan lereng yang cembung dengan kemiringan bidang kekar rata-rata hampir atau searah dengan kemiringan lereng. Syarat-syarat terjadinya longsoran bidang yang pertama, terdapat bidang lincir bebas, berarti kemiringan bidang lurus lebih kecil daripada kemiringan lereng. Yang kedua ada arah bidang perlapisan sejajar atau mendekati dengan arah lereng. Yang ketiga kemiringan bidang luncur atau lebih besar daripada sudut geser dalam batuannya. Yang keempat terdapat bidang geser pada kedua sisi longsoran. Next slide. Ini merupakan faktor-faktor penyebabnya longsor. Yang pertama adalah hujan. Musim kering yang panjang akan menyebabkan terjadinya penguapan air di permukaan tanah dalam jumlah besar. Muncullah pori-pori atau rongga tanah, kemudian terjadi retakan atau rekahan tanah di permukaan. Yang kedua adalah lereng terjal. Lereng atau tebing yang terjal akan memperbesar gaya pendorong. Yang ketiga ada tanah yang kurang padat dan tebal. Jenis tanah yang kurang padat adalah tanah lempung dan tanah liat dengan ketebalan lebih dari 2,5 meter dan sudut lereng lebih besar dari 220. Next slide. Yang keempat, batuan yang kurang kuat. Pada umumnya batuan endapan gunung api dan batuan sedimen berukuran pasir dan campuran antara kerikil, pasir, dan lempung kurang kuat. Batuan tersebut akan mudah menjadi tanah jika mengalami proses pelapukan dan umumnya rentan terhadap tanah longsor apabila terdapat pada lereng yang terjal. Yang kelima, getaran. Getaran yang terjadi biasanya diakibatkan oleh gempa bumi, ledakan atau getaran mesin, dan getaran lalu lintas kendaraan. Yang keenam, susut muka air. Danau atau bendungan, akibat susutnya muka air yang cepat di danau, maka gaya penahan lereng menjadi hilang. Dengan sudut kemiringan waduk 220 mudah menjadi longsoran dan penurunan tanah yang biasanya diikuti oleh retakan. Next slide. 7 adanya beban tambahan seperti bangunan pada lereng dan kendaraan akan memperbesar gaya pendorong terjadinya longsor. Yang ke-8, pengikisan atau erosi. Pengikisan banyak dilakukan oleh air ke arah tebing. Selain itu, akibat penggunaan hutan di sekitar tikungan sungai, tebing akan menjadi terjal. Yang ke-9 adanya bidang diskontinu. Bidang tidak sinambung ini memiliki ciri yang pertama, bidang kontak antar tanah penutup dengan batuan dasar. Yang kedua, bidang kontak antar batuan yang retak-retak dengan batuan yang kuat. Yang ketiga, bidang-bidang tersebut merupakan bidang lemah dan dapat berfungsi sebagai bidang luncuran tanah longsor. Next slide. Ini merupakan analisa-analisa pada longsoran bidang. Yang pertama adalah longsoran kinematik. Analisa longsoran bidang kita menggunakan prinsip proyeksi bidang menjadi titik. Data yang digunakan antara lain data line mapping dan data pemboran geoteknik. Pada data kekar perlu dilakukan contouring untuk mengetahui arah orientasi utama. Selanjutnya arah orientasi utama tersebut digunakan dalam analisa kinematik maupun analisa keseimbangan batas. Yang kedua adalah analisa keseimbangan batas. Analisa longsoran bidang dilakukan dengan metode general limit equilibrium menggunakan Moore-Coulomb criterion untuk memodelkan sifat-sifat kekuatan material, pengisi sesar, dan kekar yang relatif homogen, dan anisotropic strange function untuk memodelkan sifat-sifat kekuatan massa batuan. Next slide. Yang akan dijelaskan oleh Angguna Yunda. Terima kasih, Saudara Krisnisi. Baik, selanjutnya ada kondisi terjadinya longsoran bidang. Nah, di sini kondisi terjadinya longsoran bidang itu terdapat beberapa kriteria seperti itu. Pertama, bidang longsor atau lemah mempunyai strike sejajar atau hampir sejajar dengan strike lereng
strike layering maksimal 20 derajat. Dan kedua, kemiringan bidang gelincir lebih kecil daripada kemiringan lereng. Dan yang ketiga, kemiringan bidang gelincir lebih besar daripada sudut geser dalam. Nah, pada gambar ini sudah dijelaskan, ya ini yang berupa F-nya lebih besar dari P dan lebih besar juga dari sudutnya. Di sini juga bidang lemah harus memotong permukaan lereng, harus ada bidang rilis di kanan kiri blok. Nah, pada gambar ini terdapat daerah filer surface dan release surface-nya. Di sini tuh dia ada perpotongan gitu, jadi tidak sejajar. Dan di sini mempertimbangkan ketebalan atau tegak lurus garis muka lereng. Di sini tegak lurus serta dekat memotong, tapi kalau di sini tuh tegak lurus, jadi slice of unit thickness ya. Nah, selanjutnya ada analisis longsoran bidang. Yang pertama, rekahan di atas lereng, dan yang kedua itu rekahan di muka lereng. Di atas lereng ini adalah gambarannya, yang dimana di sini ada slope face-nya atau muka slope-nya. Di sini ada tension crack in upper surface of slope, bagian atas dari tensionnya. Nah, di sini daerah filernya, yang daerah yang rawan terjadinya longsor itu. Nah, di sini ada ketinggiannya, gambaran di mana rekahan itu terjadi di atas lereng itu seperti ini perhitungan. Dan di muka lereng juga sama aja, cuman berbedanya di sini tensionnya di daerah sini, daerah sisi samping slope face-nya, dan failernya sama dengan slope face-nya masih sama. Selanjutnya ada asumsi analisis. Yang pertama, strike rekahan dan strike bidang longsor sejajar dengan muka lereng. Kedua, rekahan merupakan rekahan vertikal dan tersisi air sedalam ZW. Yang ketiga, air masuk dalam bidang longsor melalui bagian bawah rekahan dan merembes di sepanjang permukaan bidang longsor. Dan yang keempat, gaya atau W, berat blok yang akan disliding dengan gaya angkat karena di permukaan yang akan longsor itu, dan gaya karena tekanan air dari rekahan bekerja melalui pusat blok. Dan yang terakhir, kuat geser dari bidang longsor dinyatakan dalam kohesi atau C dan sudut geser dalam atau F dengan persamaan T sama dengan C plus tan sudutnya. Dan ini ada penentuan faktor keamanannya. Nilai faktor keamanan ini harus diperhitungkan terhadap faktor-faktor, yaitu yang pertama kondisi desain selama analisis dan risiko keruntuhan, yang kedua tingkat ketelitian parameter kuat geser atau shear strength dan prediksi tekanan air kuari, yang ketiga struktur tubuh bendungan, yang keempat investigasi di lapangan, yang kelima kompatibilitas tegangan regangan dari material fondasi dan tubuh bendungan, selanjutnya kualitas pengawasan konstruksi tinggi bendungan, dan penilaian berdasarkan pengalaman di masa lalu terhadap bendungan tipe urugan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Christian Linda. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Saudara Anggun. Selanjutnya kita membahas mengenai perhitungan matematis, di mana dengan persamaan yang kita bisa lihat, di mana dari beberapa gaya-gaya itu dari F, A maupun W, di mana di sini membahas mengenai perhitungan bagian atas lereng maupun bagian muka lereng. Berikut merupakan rumusan yang dipakai dalam perhitungan matematisnya. Next. Nah, sementara dalam perhitungan sistem grafisnya tidak beda jauh, akan tetapi di sini memanfaatkan beberapa tambahan berupa kategori yaitu R dan S, di mana dengan persamaan atas lereng maupun muka lerengnya memiliki gabungan antara P, R, dan S dengan gabungan rumus yaitu yang didapat Q. Next. Dari hasil rumus-rumus tersebut maupun matematis maupun grafis, perolehlah dalam penentuan nilai P dan S. Berikut kita bisa melihat antara gambar berupa perhitungan dari matematis maupun grafisnya. Next. Di sini juga menentukan nilai Q-nya, di mana sementara Q melihat dari sistem garis lengkungannya. Next. Dan ini juga salah satu bentuk pergambaran dari sistem grafik dari Q. Next. Nah, dari hasil pemaparan tadi, kami memberikan salah satu video yang membahas dari teori-teori kami.
Tanah longsor. Tanah Bencana sering terjadi setiap tahun, terutama pada musim hujan. Apa penyebabnya? Tanah longsor terjadi karena air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang licin, maka tanah menjadi licin dan tanah longsoran di atasnya akan bergerak mengikuti air. Tanah longsor mungkin tidak akan terjadi jika tidak ada pembunuhan hutan, pembangunan permukiman, atau jalan di daerah lereng. Setidaknya, terdapat 918 lokasi rawan longsor di Indonesia. Setiap tahunnya, kerugian yang ditanggung akibat bencana tanah longsor sekitar 800 miliar rupiah. Sedangkan jiwa yang terancam sekitar 7 tahun. Angka yang tidak sedikit bukan? Lalu, apa sih ciri-ciri tanah longsor? Emang ada ciri-ciri tanah longsor? Ada dong. Ciri-ciri tanah longsor yaitu munculnya retakan-retakan lereng, adanya mata air baru secara tiba-tiba, tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan, runtuhnya bagian tanah dalam pohon dan tembok halaman dan dalam rumah tiba-tiba ambles. Jika kamu berada di daerah dataran tinggi dan mendapat titik seperti itu, waspadalah. Untuk itu, perlu kesadaran semua orang terhadap bencana tanah longsor. Lalu bagaimana cara penanggulangan bencana longsor? Jangan membuka lahan persawahan dan membuat kolam jaring. Segera menutup retakan tanah agar air tidak masuk ke dalam tanah. Jangan mendirikan rumah di tepi sungai atau di bawah tebing. Dan yang terpenting, jangan berbuat. Kondisi alam telah membuat kita tidak bisa menghindar dari bencana. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak dari bencana. Dengan cara berbicara. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi dari pemaparan dari kelompok kami mengenai kelongsoran lereng dapat dilihat apa sih yang mempengaruhi dari kelongsoran tersebut. Begitu dari sebelumnya sudah jelaskan faktor-faktor apa saja. Tetapi singkatnya di sini kami menyimpulkan bahwa kelongsoran lereng ini dapat terjadi karena yaitu pertama dari hujan, yang dimana dari hujan tersebut beban dari tanah yang tidak mampu menampung beratnya air sehingga tanah tersebut akan jatuh sehingga terjadinya suatu longsor. Begitu juga dari degradasi lahan yang menyebabkan tanah-tanah tersebut kering sehingga pori-pori dari tanah itu malah terbuka sehingga air dari hujan dapat mudah masuk. Dan juga dari proses kohesi dan patahan tadi juga dapat disimpulkan bahwa kemiringan lereng juga sebagai pengaruh terjadinya suatu longsoran. Oleh sebab itu, saran atau yang dapat kita ambil yaitu pada saat terjadi suatu longsoran, kita sebaiknya menjauh dari daerah longsoran atau bagian lereng, dan juga solusinya untuk mengatasi suatu longsoran, kita dapat memberi suatu parit atau pembatas antara air masuk ke dalam curah terhadap tanah, atau kita dapat mengaliri aliran air sehingga tidak masuk ke dalam pemukiman atau bagian penambangan. Terima kasih. Berikut pemaparan dari prestasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.